Sosok kulit putih keluar, dan yang muncul di hadapan Wang Lin dan teman-temannya adalah seorang wanita cantik. Wanita ini sangat cantik, hampir mencapai tingkat iblis. Meskipun Liu Mei tidak kalah dalam penampilan, dia tidak memiliki perasaan yang tak terkatakan. Seolah-olah wanita ini adalah bunga dunia. Dia akan mekar dan layu bersama dunia. Dia hanya memperlihatkan separuh tubuhnya. Setelah tatapannya melewati Wang Lin, dia melihat orang lain sebelum mundur. Namun, hanya dengan pandangan sekilas telah menyebabkan Wang Lin merasa seolah-olah ada palu yang tanpa ampun menghancurkan hatinya. Dia merasakan dengungan di kepalanya dan dia batuk seteguk darah. Kemudian dia mundur beberapa puluh kaki dan ekspresinya menjadi suram. Jika Wang Lin seperti ini, keadaan semua orang akan lebih buruk. Mata Master Halloween melebar dan menjadi merah sebelum dia batuk seteguk darah. Tubuhnya yang seperti gunung bergetar dan dengan cepat menyusut hingga ukurannya hanya setengah dari ukuran aslinya. Energi asal dalam jumlah besar memasuki pikirannya saat dia mundur puluhan kaki sebelum dia berhenti. Wajahnya pucat dan dia terkejut dengan situasinya saat dia berteriak, "Bunga surgawi!" Ketiga saudara Chen tidak mampu melawan sama sekali. Dengan sekali lirikan, mata Tuan Yi Chen menjadi tidak fokus dan suara-suara yang muncul terdengar dari dadanya. Dia batuk seteguk darah dan jatuh dari langit. Pada saat itu, kepanikan di matanya mencapai puncaknya. Adapun Tuan Yi Xiang dan Tuan Yi Long, seolah-olah jantung mereka tertusuk, dan darah keluar dari pori-pori mereka, membasahi pakaian mereka dengan darah. Mereka jatuh dari langit dan mulai berkultivasi tanpa ragu-ragu. Kepala besar dan Lei Ji juga sama. Tubuh besar Lei Ji tidak mampu menahan guncangan di pikirannya. Dia berlutut di tanah dan wajahnya pucat. Hanya mayat peraknya yang tetap normal, tapi ada kilatan cahaya aneh di matanya. Sekilas saja mengandung kekuatan yang begitu menakutkan, dan ini membuat Wang Lin murung. Ini hanyalah salah satu dari 4 gua terluar, tapi sudah sangat berbahaya. Begitu mereka memasuki gua terakhir, jelas sekali akan ada bahaya di setiap sudut. Saya khawatir perjalanan ke negeri roh iblis ini akan menjadi perjalanan paling berbahaya yang pernah saya, Wang Lin, lakukan dalam hidup saya. Wang Lin telah mengantisipasi bahaya, tetapi dia tidak berpikir bahwa kekuatan mereka akan berkurang hanya di gua luar bersama orang-orang yang dibawanya. Melihat sosok putih menghilang kembali ke dalam kegelapan istana, mata Wang Lin berbinar. Dengan kecerdasannya, dia jelas tahu bahwa tatapan itu adalah peringatan. Peringatkan mereka, terutama Wang Lin, untuk tidak masuk. Jika di lain waktu, Wang Lin akan memilih untuk menghindari tempat ini setelah menghadapi peringatan dan serangan yang kuat. Lagi pula, apa yang dia lakukan sekarang sama saja dengan menyerang gua seseorang. Namun, ini adalah perjalanan yang harus dilakukan Wang Lin. Semua ini untuk Zhou Yi. Harapan terbesarnya adalah untuk menghidupkan kembali King Xuang, dan orang yang memiliki peluang terbaik untuk menghidupkannya kembali adalah ayahnya, King Lin. Wang Lin masih merasa berterima kasih kepada Zhou Yi, seperti bagaimana dia merasa berterima kasih kepada si Tunan. Si Tunan telah membantu Wang Lin menjadi seorang kultivator, dan Zhou Yi telah memainkan peran penting dalam kultivasinya. Jika bukan karena ascen dan kristal milik Zhou Yi, Wang Lin pasti sudah mati di sepanjang jalur kultivasi. Selain itu, meskipun racun di dalam si Tunan telah ditekan untuk saat ini, keduanya tahu bahwa jika tidak ditangani, konsekuensinya akan sangat serius. Dapat dikatakan bahwa harapan kedua dermawan terpentingnya, Si Tu dan Zhou Yi, semuanya ada di sini. Meski berbahaya, dia tidak bisa memilih mundur. Bahkan jika dia harus menyerbu gua orang lain dan melakukan hal-hal yang tidak adil, Wang Lin tidak akan menyesal. Di dunia ini, sulit untuk mengatakan siapa yang benar atau salah. Selama dia membantu Zhou Yi dan Si Tunan, baginya, dia berada di pihak yang benar. Namun, bagi sosok kulit putih di istana, orang yang menyerbu gua itu salah. Karena aku yang membuat pilihan, maka aku harus menempuh jalan ini. Wang Lin menarik napas dalam-dalam saat dia berdiri di depan cangkang kura-kura, dan tangan kanannya meraih kekosongan. Gemuruh menggelegar bergema di seluruh gua seolah-olah celah spasial terbuka di dalamnya. Saat angin dingin bertiup, untaian cahaya hitam mulai berkumpul. Segera, ilusi tombak muncul di tangan Wang Lin. Guntur dalam jumlah besar memenuhi area tersebut dan suara berderak bergema di dalam gua yang sunyi. Saat ini, bayangan dewa kuno muncul di belakang Wang Lin. Saat dia meraih tombak pembunuh dewa, bayangan dewa kuno juga mengulurkan tangan, dan terdengar suara gemuruh yang keras. Tombak pembunuh dewa tiba-tiba muncul di tangan bayangan itu juga. Gelombang energi asal yang kuat memenuhi gua.
Saat Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan mengangkat tombak pembunuh dewa, kerikil di tanah mulai melayang ke udara. Tak hanya kerikil, air di sungai pun seakan berhenti mengalir dan melayang ke udara. Puing-puing dari 4 menara yang rusak juga melayang ke udara. Pada saat ini, semuanya menjadi aneh. Saya tidak ingin menyakiti siapapun. Bahkan keempat jiwa tadi hanyalah sisa-sisa dan bukan tubuh aslinya. Bahkan sekarang, aku hanya ingin memecahkan cangkang ini dan membuka jalan menuju gua. Mata ketiga Wang Lin perlahan muncul, dan tersembunyi di bawah mata ketiga, 5 bintang berputar dengan cepat. Kekuatan dewa kuno memenuhi tubuh Wang Lin. Tubuh Wang Lin tiba-tiba bergerak dan kemudian tombak pembunuh dewa bergerak dengan lembut. Saat tombak itu bergerak, seolah-olah ruang itu sendiri sedang diiris. Memegang tombak pembunuh dewa, Wang Lin bergerak seperti kilat menuju cangkang kura-kura. Ketika Wang Lin mendekat, tekad memenuhi matanya dan dia berteriak, "Tuan Halloween, mayat perak, bantu aku memecahkan cangkangnya." Master Halloween mengatupkan giginya dan bergerak. Tubuhnya dengan cepat menyusut hingga seukuran orang normal. Kemudian tubuhnya mengeluarkan cahaya keemasan dan sebuah tablet batu raksasa muncul. Ada banyak tanda di tablet batu ini, dan itu memancarkan cahaya keemasan. Ketika Master Halloween menunjuk ke depan, tablet batu itu bersiul di udara menuju cangkang kura-kura. Ada ledakan keras ketika tablet batu itu menghantam cangkangnya, menyebabkannya berkedip dengan keras. Mayat perak itu mengeluarkan asap 5 warna yang langsung menuju ke cangkang kura-kura. Asap 5 warna menutupi cangkang kura-kura dan mulai melelehkannya. Cangkang kura-kura mulai berkedip lebih keras. Pada saat ini, Wang Lin tanpa ampun melemparkan tombak pembunuh dewa ke bawah. Tombak pembunuh dewa ini seperti naga gila yang bersiul di udara menuju cangkang kura-kura. Itu sangat cepat sehingga ujung tombaknya menyentuh cangkang kura-kura hampir seketika. Riak melingkar tiba-tiba menyebar dari tombak dan menyebabkan suara gemuruh yang keras. Pada saat yang sama, retakan halus muncul pada cangkang tempat tombak bertabrakan. Saat retakan muncul, asap 5 warna memasuki celah tersebut. Menambahkan dampak dari tablet batu emas, retakan menjadi lebih besar hingga cangkangnya benar-benar runtuh. Saat runtuh, seluruh istana menyala. Potongan-potongan cangkang semuanya didorong kembali oleh kekuatan tersebut. Tombak pembunuh dewa saat ini menampilkan semua kekuatan yang bisa dilepaskan Wang Lin dengannya. Setelah menembus cangkang kura-kura, ia melesat menuju istana di bawahnya. Bersamaan dengan itu ada asap 5 warna. Namun, pada saat itu, perasaan krisis yang membuat bulu kuduk Wang Lin berdiri tegak muncul sekali lagi. Kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Sebuah telapak tangan putih menjulur keluar dari istana dan menunjuk ke arah tombak pembunuh dewa. Bunga yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai warna muncul di langit. Ada begitu banyak sehingga mereka segera menutupi langit dan menghentikan tombak pembunuh dewa. Adapun asap 5 warna itu langsung berubah menjadi bunga 5 warna yang melayang di udara. Sosok berkulit putih itu keluar dan mengangkat tangan indahnya. Dia dengan dingin menatap Wang Lin dan menunjuk ke arahnya. Saat ini, murid Wang Lin tiba-tiba menyusut, lalu dia membuka mulutnya dan meludahkan sesuatu. Itu adalah harta perlindungan yang diberikan Master Flamespar kepadanya, sebuah fragmen alam surgawi guntur. Ada beberapa retakan pada pecahan yang disebabkan oleh mantra All Seer. Pada saat ini, pecahan langit itu terbang keluar dan segera membesar hingga lebarnya 1000 kaki. Itu seperti perisai yang melindungi Wang Lin. Namun, tepat ketika pecahan langit itu muncul, bunga yang tak terhitung jumlahnya bermekaran di pecahan itu. Bunga-bunga ini semuanya sangat indah, dan mengeluarkan aroma yang harum. Aku sudah memperingatkanmu. Suara lembut namun sangat dingin bergema. Saat suara ini muncul, pecahan langit yang ditutupi bunga tiba-tiba hancur. Episode 1008 Bunga Pemakaman. Ketika pecahan langit runtuh, aroma bunga hinggap di Wang Lin. Dia merasakan dampak yang tak terbayangkan menghantam tubuhnya, dan bagian dalam tubuhnya pecah dan dia batuk seteguk darah. Teror memenuhi mata Wang Lin dan dia segera mundur. Siapa dia? Mungkinkah dia benar-benar bunga surgawi? Kulit kepala Wang Lin terasa mati rasa. Dia tahu dia beruntung memiliki tubuh dewa kuno. Jika dia adalah seorang kultivator normal, dia pasti sudah mati. Meski begitu, rasa sakit di sekujur tubuhnya membuat pikirannya bergetar. Runtuhnya pecahan langit mengejutkan Wang Lin. Meskipun retakan telah muncul pada pecahan langit karena mantra All Seer, itu masih merupakan harta pelindung yang sangat kuat. Namun, benda itu roboh dengan cara yang aneh dari salah satu ujung jari wanita itu. Wang Lin tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap dan segera mundur. Wanita itu terkejut, dan dia berjalan keluar beberapa langkah.
Melihat Wang Lin dengan tatapan dinginnya, dia mengangkat tangan kanannya dan dengan lembut menunjuk ke kehampaan. Saat ini, perasaan krisis menenggelamkan Wang Lin seperti banjir. Dia hanya merasakan sakit di dadanya seolah ada duri tajam yang akan menusuknya. Di bawah rasa sakit yang luar biasa ini, dia mengaktifkan kekuatan dewa kunonya tanpa ragu-ragu. Suara letusan datang dari dadanya dan kemudian tanaman ilusi muncul di depan dadanya, namun akarnya dipatahkan oleh kekuatan dewa kuno. Wanita berbaju putih itu mengerutkan kening dan dengan tenang berkata, "Tidak heran kamu berani menyerbu gua, kamu memang memiliki beberapa kualifikasi." Dengan itu, tangannya yang seperti batu giok menunjuk ke samping. Master Halloween, yang siap melarikan diri jika terjadi kesalahan, segera dikelilingi oleh bunga-bunga yang bermekaran. Aromanya menyelimuti dirinya, dan ekspresinya segera menjadi pucat. Dia segera duduk untuk berkultivasi di lautan bunga terlepas dari krisisnya. Dia harus berkultivasi untuk mengeluarkan racun dari tubuhnya secepat mungkin. Saat dia duduk, bunga-bunga itu menutup dan mengelilingi Master Halloween. Dari kejauhan, Anda bisa melihat lautan bunga yang tak berujung, tapi tidak bisa melihat Master Halloween. Ketiga Chen bersaudara dan kepala besar sangat ketakutan. Mereka ingin mundur, tetapi ditutupi oleh bunga. Sebelum mereka bisa menggunakan mantra apapun, mereka dikelilingi oleh lautan bunga. Sedangkan untuk mayat perak, dia juga dikelilingi oleh lautan bunga, jadi tidak mungkin untuk melihatnya lagi. Melihat sekeliling, hanya Wang Lin yang tersisa. Tatapan dingin wanita itu tertuju pada Wang Lin. Wang Lin merasakan pikirannya bergetar sekali lagi. Sinar cahaya biru keluar dari mata kanannya dan perisai cahaya biru muncul di hadapannya. Segera setelah itu, suara letupan terdengar di hadapannya. Bunga muncul di udara dan pecah saat perisai cahaya biru menyapu. Bunganya bertebaran, tapi aroma anehnya menjadi lebih kuat. Wanita berbaju putih itu semakin mengerutkan keningnya. Dia mengambil jepit rambut dari rambutnya dengan tangan kanannya dan, setelah melihatnya, melemparkannya ke depan. Suara tajam yang bisa menembus jiwa asal segera bergema di seluruh gua. Jepit rambut terbang langsung ke arah Wang Lin. Itu sangat cepat bahkan Wang Lin tidak dapat melacaknya. Dia hanya bisa mendengar suara letupan bergema di sekelilingnya saat dia mundur. Setiap letupan berarti perisai cahaya biru terkena. Perasaan krisis hidup dan mati menyelimuti tubuh Wang Lin. Dia tidak bisa melihat melalui kultivasinya, tetapi dia merasa bahwa kultivasinya lebih menakutkan daripada milik Master Flamespark. Wanita itu mengangkat tangan kanannya sekali lagi, membentuk segel yang aneh, dan dengan lembut berkata, "Bunga pemakaman." Setelah dia berbicara, bunga yang tak terhitung jumlahnya bermekaran dimanapun ada cahaya. Terlalu banyak bunga, menyebabkan gua menjadi dunia bunga. Saat dia mengucapkan, bunga pemakaman, bunga-bunga itu sepertinya mencapai puncaknya dan mulai layu. Saat batangnya cepat layu, kelopaknya rontok seperti hujan kelopak. Saat tangan wanita itu membentuk segel itu, semua kelopak bunga melonjak ke arah Wang Lin seolah ingin menenggelamkannya. Tanpa jalan mundur, ada kilatan cahaya dingin di mata Wang Lin. Sudah lama sekali sejak dia terpojok di mana dia bisa mati jika ceroboh. Tangannya membentuk segel tanpa ragu-ragu dan dia menunjuk ke langit dan berteriak, "Panggil angin." Angin hitam muncul di lautan bunga dan berkumpul di tangan kanan Wang Lin. Itu berubah menjadi 4 naga hitam dan mengeluarkan udara dingin. Tanpa jeda, tangan kanannya mengganti segel dan dia berteriak, "Panggil hujan." Saat keempat naga hitam itu meraung, hujan dalam jumlah besar turun dan menutupi langit. Energi spiritual surgawi dalam jumlah besar berkumpul dari segala arah dan memasuki tetesan air hujan dalam sekejap mata. Saat Cold Wind dan Summon the Rain digunakan secara berurutan, mereka mulai menyatu. Di dalam angin, kekuatan hujan sangat besar, dan di dalam hujan, angin bahkan lebih dingin. Akibatnya, tetesan air hujan yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi kristal es. Saat Wang Lin menunjuk, keempat naga hitam itu meraung dan hujan es turun langsung ke arah wanita berbaju putih. Ini adalah saat krisis, dan mata Wang Lin menjadi dingin. Tangannya membentuk segel sekali lagi, dan tanpa ragu-ragu, dia berteriak, "Gudang ajaib." Dengan itu, seberkas cahaya hitam keluar dari mulutnya. Itu adalah stempel penyegel surgawi neraka ke-18. Stempel penyegel neraka ke-18 bersinar terang. Saat Wang Lin melambaikan lengan bajunya, jiwa pertempuran di dalam stempel itu terbang keluar dan memenuhi gua. Mereka menyerang wanita berbaju putih bersama dengan Cold Wind dan Summon the Rain. Gudang ajaib menyebabkan riak di lautan bunga. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin menggunakan ketiga mantra surgawi Baifan. Kekuatan ketiga mantra itu tak tertandingi.
Angin hitam meniup kelopak bunga dan kristal es menyebabkan suara letupan bergema di seluruh gua. Akhirnya, jiwa-jiwa pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dari persenjataan sihir, terutama milik leluhur darah, menyapu area tersebut. Ketiga mantra tersebut membentuk badai yang melanda dunia. Gemuruh, gemuruh. Gemuruhnya sangat menggemparkan. Penggabungan tiga mantra Baifan memaksa sebuah celah di lautan bunga dan mendekati wanita berbaju putih. Wang Lin maju selangkah dan suara retakan keluar dari tubuhnya. Dia berubah dari ukuran aslinya menjadi lebih dari 1000 kaki. Perisai cahaya biru berubah bersamanya dan menjadi berukuran ratusan kaki. Itu mengelilingi Wang Lin. Aura dewa kerajaan kuno menyebar tanpa syarat. Wang Lin meraung saat tangan kanannya tanpa ampun melayangkan pukulan. Hembusan angin kencang muncul dan meningkatkan kecepatan tiga mantra sebelumnya. Itu menerobos segalanya dan tiba di hadapan wanita berkulit putih. Keempat naga itu meraung dan kristal es yang tak terhitung jumlahnya menghujani. Ada juga jiwa pertempuran yang tak terhitung jumlahnya memenuhi langit. Ekspresi wanita berbaju putih sedikit berubah saat dia menatap tubuh besar Wang Lin dan dengan lembut berkata, "Dewa kuno." Dia mengangkat tangan kanannya, dan kilatan cahaya hijau terpancar dari tangannya. Lalu muncullah bola cahaya misterius. Saat dia melihat bola cahaya ini, Wang Lin, yang telah berubah menjadi dewa kuno, merasakan krisis yang kuat sekali lagi. Kali ini beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, dan semua itu karena bola cahaya itu. Ekspresi wanita berbaju putih menjadi lebih dingin, dan dia melemparkan bola cahaya. Ia terbang ke depan menghadapi badai dan bertabrakan dengannya dalam sekejap. Tidak ada suara, tapi pemandangan di depannya membuat Wang Lin sangat terkejut. Saat bola cahaya dan badai bersentuhan, mereka runtuh. Runtuhnya bola cahaya menyebabkan perubahan yang aneh. Tiga mantra yang semula menyatu dipisahkan kembali menjadi tiga mantra. Namun, mereka berubah sekali lagi dan terus menurun hingga menghilang di hadapan wanita itu. Bahkan jiwa pertempuran dari gudang ajaib kembali ke 18 Hell's Temple penyegelan surgawi. Semua ini dilakukan dalam sekejap, dan ekspresi Wang Lin berubah drastis. Tinjunya telah kehilangan badai di sekitarnya, tapi masih mendekati wanita berbaju putih. Ekspresi wanita berbaju putih itu tenang dan matanya dingin. Bola cahaya lain muncul di tangannya dan dia melemparkannya langsung ke Wang Lin. Sumber asal. Wang Lin dengan jelas merasakan ada sepotong sumber asal di dalam bola cahaya itu. Hanya sumber asal yang bisa menyebabkan ketiga mantra itu runtuh seperti itu. Jika itu menyentuhnya, meskipun dia memiliki tubuh dewa kuno, dia akan pingsan. Pada saat krisis ini, mata ketiga Wang Lin tiba-tiba terbuka. Saat bola cahaya mendekat, cahaya merah tajam keluar dari mata ketiga. Kekuatan mata ketiga dilepaskan sepenuhnya. Saat mata ketiga terbuka, lampu merah terbuka seperti kipas dan menutupi bola cahaya. Kemudian sumber asal di dalam mata ketiga perlahan keluar. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin bertarung dengan sumber energi asal di dalam mata ketiganya. Meski lampu merah tampak damai, namun sangat berbahaya. Saat lampu merah keluar dari mata ketiga Wang Lin, ekspresi wanita berbaju putih berubah untuk pertama kalinya. Bola cahaya menghilang dengan cepat di bawah lampu merah. Namun, saat energi itu menghilang, sisa energi sumber asal di dalam mata ketiga Wang Lin juga dengan cepat menghilang seolah-olah mereka saling meniadakan. Proses ini hanya berlangsung sesaat, namun terasa seperti ribuan tahun bagi Wang Lin. Setelah bola cahaya menghilang, Wang Lin dengan cepat mundur, lalu lampu merah redup menghilang dan mata ketiga tertutup. Pakaian di punggungnya basah oleh keringat dingin saat Wang Lin mundur. Wanita berbaju putih tidak berubah, tapi matanya menjadi serius dan dia perlahan berkata, "Dewa kuno, mantra surgawi Baifan, sumber energi asal. Siapa kamu?" Wang Lin sangat takut pada wanita berbaju putih, tapi dia harus menerobos dan memasuki gua. Pada saat ini, pikiran Wang Lin bergetar dan dia teringat ekspresi aneh yang dimiliki lelaki tua itu setelah melihat mantra stop. Wang Lin jarang berjudi dalam hidupnya, tapi saat ini dia harus berjudi. Jika aku gagal, maka aku hanya bisa melarikan diri untuk menemukan iblis kuno Beilou untuk membantuku menerobos gua surgawi ini. Apapun yang terjadi, aku harus masuk. Wang Lin mengatupkan giginya saat dia mengangkat tangannya dan menunjuk. Mantra stop tiba-tiba muncul. Saat wanita berbaju putih melihat mantra stop, ekspresinya berubah. Mata Wang Lin berbinar dan dia memutuskan untuk menamparkan tasnya. Pagoda surgawi muncul dan mayat King Suang melayang di antara Wang Lin dan wanita berbaju putih. Seolah-olah wanita berbaju putih itu tersambar petir. Episode 1009 Patung Siapa? Saat wanita itu menatap tubuh King Suang, tubuhnya bergetar.
Setelah sekian lama, dia memejamkan mata, namun gemetar bulu matanya tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di hatinya. Wang Lin merasa tegang saat dia mengamati dengan cermat perubahan ekspresi wanita itu. Dia bertaruh bahwa wanita ini akan mengenali mantra berhenti dan dia akan mengenali King Xuang. Meskipun ini adalah waktu yang tepat untuk melancarkan serangan diam-diam, Wang Lin tidak melakukan semua ini. Wanita ini memberi Wang Lin perasaan krisis yang kuat. Ketika dia menggunakan sepotong sumber asal itu, Wang Lin ketakutan. Meskipun Master Flash memiliki aura sumber asal, bahkan dia tidak dapat menggunakannya. Namun, wanita ini sebenarnya menggunakan sumber asal, yang tidak terbayangkan oleh Wang Lin. Saat menghadapi musuh seperti ini, tidak ada gunanya melancarkan serangan diam-diam. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi, hanya ada aroma samar bunga dan kelopak bunga yang berjatuhan membentuk lautan kelopak. Waktu perlahan berlalu ketika keduanya merenung. Setelah 15 menit, wanita berbaju putih membuka matanya dan melihat tubuh King Xuang. Dia membuka mulutnya seolah ingin berbicara. Namun, pada saat ini, terdengar suara gemuruh keras dari jauh di dalam gua. Pada saat hening ini, suara itu sangat keras. Di saat yang sama, makian perlahan datang dari kejauhan. Berlari. Tidak ada harta karun yang kucari yang bisa lolos. Suara arogan si Tunan bergema saat dia mengejar seberkas cahaya putih. Ada botol kecil di dalam cahaya putih itu. Botol ini terbuat dari batu giok putih. Dari kejauhan, ia mengeluarkan cahaya lembut seperti domba gemuk. Si Tunan mengeluarkan gas hitam yang mengelilinginya saat dia mengejar botol kecil itu. Melihat botol kecil itu berlari lebih cepat, tangan si Tunan membentuk segel dan kabut hitam muncul di depan botol itu. Kabut hitam berubah menjadi binatang buas yang berusaha melahap botol kecil itu. Botol kecil itu tiba-tiba berhenti pada saat makhluk ganas itu melompat ke arahnya, dan botol itu pecah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Pecahan-pecahan itu menembus binatang itu dan terbentuk kembali di ujung yang lain. Kemudian ia melaju dan terbang ke depan. Mata si Tunan berbinar saat dia tertawa dan mengejarnya sekali lagi. Saat harta karun itu lari dari si Tunan, mereka dengan cepat mendekati Wang Lin dan wanita berbaju putih. Mata Wang Lin bersinar sangat terang. Botol putih itu sangat cepat dan melesat ke arah wanita berbaju putih. Wanita berbaju putih itu mengerutkan kening sambil melambaikan tangannya yang seperti batu giok. Botol itu dengan lembut mendarat di tangannya. Namun, begitu wanita berbaju putih itu mengambil botol kecil itu, tiba-tiba botol itu pecah berkeping-keping dan terbang ke arahnya. Tubuh si Tunan berkedip dan dia berteriak, "Wang Lin, ayo pergi." Wang Lin tidak ragu-ragu untuk mengambil King Xuang dan pagoda ketika botol itu mendarat di tangan wanita itu. Lalu dia mundur seperti sambaran petir. Wajah si Tunan menunjukkan ekspresi galak dan kedua tangannya membentuk segel. Kemudian tangannya menekan ke bawah dan dia berteriak, "Mantra surgawi, retakan spasial." Saat suaranya bergema, distorsi muncul di depan mereka. Suara letupan bergema dan pusaran yang tak terhitung jumlahnya muncul entah dari mana dan terbang ke arah wanita berbaju putih. Mengambil kesempatan ini, si Tunan dengan cepat mundur dan menyerbu menuju pintu masuk gua bersama Wang Lin. Pecahan botol putih itu menghambur ke wajah wanita itu. Namun, hanya dengan satu tatapan, pecahan itu berhenti di udara. Dengan ekspresi tenang, dia berjalan ke depan. Pusaran yang tak terhitung jumlahnya yang terbentuk oleh mantra surgawi si Tunan, Spatial Crack, melaju ke depan, namun anehnya mereka menembus wanita berbaju putih. Mereka tidak membuatnya melambat sama sekali. "Apakah kamu tidak ingin memasuki gua?" Wanita berbaju putih itu perlahan bertanya sambil berjalan. Meski suaranya masih dingin, tidak ada niat membunuh di dalamnya. Saat Wang Lin mundur, sedikit keraguan muncul di matanya. Dia berhenti dan menatap wanita berbaju putih itu. Si Tunan mengerutkan kening dan juga berhenti. Sebelumnya, dia pergi sendirian untuk mencari harta karun, tetapi dia segera menyadari krisis yang dihadapi Wang Lin. Khususnya, hilangnya Master Halloween dan yang lainnya mengejutkannya. Namun, dengan Wang Lin di sini, dia tidak bisa melarikan diri sendiri, jadi dia mengambil risiko datang ke sini untuk menciptakan peluang untuk melarikan diri. Saat dia melihat Wang Lin berhenti, si Tunan juga berhenti tanpa ragu. Dia dengan dingin menatap wanita berbaju putih yang mendekat. Wang Lin menggenggam tangannya dan dengan tenang bertanya, "Apakah senior mengizinkan kita masuk?" Wanita berbaju putih itu merenung lama sebelum menghela nafas. Dia berbalik menuju istana dan berkata, "Ikuti aku." Dengan itu, wanita berbaju putih itu melayang menuju istana. Wang Lin merenung sedikit sebelum melirik si Tunan.
Mata si Tunan berbinar dan dia perlahan berkata, orang ini agak aneh. Jika kalian tidak mau mengikuti, kalian berdua boleh pergi. Temanmu akan menunggumu di luar. Suara samar wanita itu datang dari istana. Sosoknya sudah sampai di luar istana dan memasuki kegelapan istana dengan satu langkah. Memikirkan perubahan ekspresi wanita itu, mata Wang Lin dipenuhi tekad dan dia perlahan berkata, situ, aku masuk sendiri. Si Tunan secara alami tahu bahwa jika keduanya masuk dan terjadi sesuatu, mereka tidak akan punya cara untuk menolak. Dia mengangguk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ada sesuatu antara dia dan Wang Lin yang tidak perlu dijelaskan. Itu adalah semacam kepercayaan. Wang Lin tidak berkata apa-apa lagi. Dia menyerbu ke depan dan tiba di depan istana dalam sekejap mata. Lalu dia menarik napas dalam-dalam dan melangkah ke dalam istana. Istana itu gelap gulita. Kegelapan ini tidak hanya menghalangi penglihatannya, tetapi juga menghalangi indera keilahiannya. Dia hanya bisa menyebarkan kesadaran ilahinya beberapa puluh kaki di sekelilingnya. Wang Lin samar-samar bisa melihat beberapa bayangan besar yang seperti patung. Namun, karena terlalu gelap, dia tidak bisa melihat dengan jelas. Istana ini benar-benar sunyi selain dari langkah kaki lembut di hadapannya yang memberitahunya bahwa wanita berbaju putih itu perlahan-lahan pergi. Tepat pada saat ini, langkah kaki itu menghilang dan suara samar terdengar di dalam aula. Siapa namamu? Wang Lin menjawab, Wang Lin. Wang. Wanita itu sepertinya berbicara pada dirinya sendiri sambil bergumam, dia benar-benar bernama Wang. Istana menjadi sunyi sekali lagi. Meskipun ekspresi Wang Lin netral, dia sangat waspada. Energi asalnya memenuhi tubuhnya, dan jika ada kelainan, dia akan membalas. Selain itu, mata ketiga muncul di antara kedua alisnya. Meski tidak terbuka, sumber energi asal di dalamnya akan menyebar dengan sebuah pikiran. Wang Lin sangat takut pada wanita berkulit putih. Dia berada di puncak tahap pertengahan Nirvana Skrier dan bisa melawan para kultivator pembersih Nirvana dengan tubuh dewa kunonya. Namun, Wang Lin tahu bahwa dia bukan tandingan wanita ini. Namun, ada sesuatu yang harus dia lakukan meskipun itu berbahaya. Seperti itulah Wang Lin. Sambil merenung, wanita itu tampak melambaikan tangan kanannya dan seberkas cahaya muncul. Cahaya ini tidak biasa. Itu seperti api dalam kegelapan yang dengan cepat menerangi area tersebut dalam cahaya redup. Meminjam cahaya redup, Wang Lin dengan jelas melihat apa yang ada di dalam istana, dan dia tersentak. Istana ini seperti kuil Daois manusia. Ada total 9 patung di dalam istana. 8 patung berada di sisinya, dan patung di tengahnya tampak diukir dengan berbagai benda dan memancarkan kilau emas. Namun, cahaya keemasan ini sangat lemah. Saat itu muncul, ia akan dilahap oleh kegelapan. Alhasil, ia hanya bisa disimpan di dalam patung sehingga membuat patung tersebut mengeluarkan aura aneh. Ini adalah patung seorang pria parubaya. Dia sangat tampan dan matanya terlihat dalam. Dia mengenakan jubah kuning dan memancarkan aura seorang bangsawan. Jubah kuning itu memiliki sulaman 9 naga ungu di atasnya dan memperlihatkan ekspresi ganas mereka. Meski hanya berupa gambaran, orang masih bisa merasakan keganasannya yang tak terbayangkan. Selain itu terdapat ukiran awan yang memenuhi latar belakangnya. Namun, awan ini tidak berwarna putih, melainkan hitam. Awan hitam ini membuat pria parubaya itu terlihat sangat bermartabat. Ketika Wang Lin menatap pria parubaya itu, dia merasakan dengungan di benaknya, dan aura yang tak terbayangkan menghantam tubuhnya. Aura ini adalah aura terkuat yang pernah dirasakan Wang Lin. Entah itu King Sui, Master Flame Spark, atau All Seer, aura mereka jauh lebih lemah. Bahkan tetua langkah ketiga misterius dari All Heaven sedikit lebih lemah. Aura ini begitu kuat hingga menciptakan dampak yang tak terlihat. Hanya satu pandangan dari Wang Lin yang membuat tubuhnya gemetar, menyebabkan dia batuk darah. Dia dengan cepat mundur dan ingin menggunakan energi asalnya, hanya untuk menemukan bahwa, yang membuatnya ngeri, energi asalnya telah mundur. Ia menyusut kembali seolah takut muncul di hadapan kekuatan ini. Ada tekanan tak terlihat yang menyebabkan energi asal di dalam tubuh Wang Lin ditekan secara paksa saat ia bergerak. Tidak peduli seberapa keras energi asalnya berjuang, itu tidak ada gunanya. Energi asal dunia harus menyerah sebelum patung ini. Wang Lin ketakutan. Saat ini, dia hanya bisa mendengar jantungnya berdetak kencang. Seolah-olah darahnya berhenti mengalir, tetapi saat berikutnya, semua darahnya mengalir deras menuju jantungnya. Wang Lin belum pernah menghadapi situasi seperti ini selama lebih dari 1.300 tahun berkultivasi, tapi sekarang bukan waktunya untuk memikirkannya. Energi asalnya tidak dapat digunakan,
dan darah yang mengalir di dalam tubuhnya membuatnya gemetar. Tekanan yang tak terbayangkan ingin membuatnya berlutut dan menyerah pada kekuatan patung ini. Mata Wang Lin bersinar merah saat dia mengaum dan kekuatan dewa kunonya meletus. Dewa-dewa kuno tidak menghormati langit atau mengikuti Dao, mereka berjalan melawan langit. Itu adalah bagian dari Orde Kuno. Episode 1010 Selir Kekaisaran Bunga. Bagaimana bisa sebuah patung membuat dewa kuno menyerah? Saat kekuatan dewa kuno memenuhi tubuhnya, Wang Lin berdiri tegak. Matanya bagaikan kilat saat dia bertemu dengan tatapan patung itu untuk kedua kalinya. Dia merasakan gemuruh di benaknya yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Sementara tubuhnya gemetar, matanya menunjukkan tatapan pantang menyerah. Tidak ada yang bisa membuat dewa-dewa kuno menyerah. Langit tidak bisa, hukum dunia tidak bisa, dan kamu juga tidak bisa. Bintang dewa kuno dengan cepat berputar di antara alis Wang Lin, dan suara letupan terdengar dari dalam tubuhnya. Meskipun dia tidak tumbuh menjadi wujud dewa kuno yang sebenarnya, kekuatan tubuhnya meningkat dengan cepat. Tubuhnya yang kuat memungkinkan lebih banyak kekuatan dewa kuno memenuhi dirinya. Wang Lin mampu berdiri di sana seperti gunung saat aura pantang menyerah muncul dari tubuhnya. Aura ini menahan penindasan yang dilepaskan patung itu. Riak diam bergema, membentuk badai yang melanda aula, menyebabkan Wang Lin mundur sekali lagi. Wang Lin meraung saat dia berusaha berhenti sambil menatap patung itu. Pada saat ini, dia mendapat ilusi bahwa patung itu hidup dan sedang menatapnya dengan dingin. Mengaum. Wang Lin tiba-tiba mengangkat kepalanya dan auman dewa kuno dilepaskan. Semua kehidupan harus mundur di hadapan auman para dewa kuno. Tak satu pun dari mereka yang memenuhi syarat untuk berdiri di hadapannya. Saat dia mengeluarkan suara gemuruh, seluruh gua mulai bergemuruh seolah tidak bisa menahan suara gemuruh ini. Pada saat yang sama, Wang Lin mengangkat kakinya dan tanpa ampun melangkah maju. Meskipun langkah ini sederhana, namun sangat sulit bagi Wang Lin. Saat menghadapi tekanan dan aura tak terbayangkan yang bisa membuat seseorang runtuh, satu-satunya jalan adalah mundur. Namun, mundur berarti menyerah, dan jika dia tidak bisa membalikkan keadaan, dia akan menyerah sepenuhnya. Para dewa kuno berani menentang langit dan Dao. Jika dia menyerah pada patung ini, Wang Lin tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi dewa kuno sejati. Dengan satu langkah itu, Wang Lin bisa mendengar suara mengerikan dari benda-benda yang pecah di dalam tubuhnya. Mengambil langkah ini berarti dia secara langsung menghadapi tekanan itu dan membuang ruang untuk negosiasi. Namun, inilah yang diinginkan oleh warisan dewa kuno dalam diri Wang Lin. Mundur 10 langkah, 100 langkah, atau bahkan berdiri diam dan berjuang tanpa kalah masih merupakan keinginan yang terlalu lemah. Ini akan menentukan bahwa Dao yang Anda jalani hanya bisa mengikuti kehendak langit. Namun, berbicara satu langkah sangatlah berbeda. Ini berarti pemberontakan, ini berarti menentang. Setelah langkah ini, tekanan dari patung itu meningkat beberapa kali lipat. Seolah-olah gunung yang tak terhitung jumlahnya telah menimpa Wang Lin, tidak membiarkannya melawan. Darah menyembur keluar dari pori-pori punggungnya, tapi dia maju selangkah lagi. Saya, Wang Lin, adalah seorang kultivator yang menentang surga. Aku berani menentang langit dan takdir, jadi bagaimana aku bisa mundur ke sini? Langkah Wang Lin seperti berjalan ke hulu dan membuat marah langit. Tekanan yang lebih kuat menimpa dirinya. Seorang pencari Dao bisa lahir saat fajar dan mati saat matahari terbenam. Seorang kultivator yang menentang surga memiliki hati yang menantang. Apa yang perlu ditakutkan? Itu hanyalah kematian. Di bawah tekanan yang tak terbayangkan ini, darah menyembur keluar dari tubuh Wang Lin. Dia berlumuran darah, tapi dia tertawa. Tawanya dipenuhi aura pantang menyerah. Wang Lin saat ini memiliki pikiran jernih karena semua pikiran tidak berguna dibuang begitu saja. Satu-satunya hal yang ada di pikirannya adalah kata, menentang. Saat itu, dia menantang surga di tanah roh iblis untuk mencapai tahap ascendan. Di sini, dia menghadapi tekanan sekali lagi di tanah roh iblis. Sifat menantang yang disegel oleh Wang Lin dan ditekan selama berada di All Heaven berkembang sekali lagi. Semuanya seperti karma. Sambil tertawa, Wang Lin mengambil langkah lain. Saat dia mengambil langkah ketiga, tekanan di istana menghilang seolah tidak pernah ada. Wanita berbaju putih itu menatap Wang Lin dari bawah patung dan mengungkapkan emosi yang kompleks. Hanya tawa Wang Lin yang bergema di istana dan perlahan menghilang. Saat dia melihat patung itu, dia menebak siapa orang itu. Penampilan orang itu agak mirip dengan King Xuang. Juga, hanya satu orang yang bisa membuat patungnya mengeluarkan tekanan yang begitu kuat. Kaisar Langit King Lin. Punggung Wang Lin basah oleh keringat.
Bahaya yang dia rasakan sebelumnya belum pernah terjadi sebelumnya. Jika bukan karena kekuatan para dewa kuno, dia akan langsung meledak dan mati. Ada sedikit rasa dingin di tatapan Wang Lin saat dia melihat wanita berbaju putih. Wanita berbaju putih menundukkan kepalanya dan dengan lembut berkata, "Kamu telah lulus ujian." Wang Lin dengan tenang bertanya, "Siapa kamu?" "Salah satu dari 8 selir kekaisaran bunga Hanyan." Wanita itu memandangi patung itu. Matanya dipenuhi dengan tatapan lembut dan rasa cinta yang mendalam. Dia menghela nafas dan melambaikan tangannya yang seperti batu giok. Tanah bergetar dan ubin lantai berguncang dan melayang ke udara. Seolah-olah ada kekuatan aneh yang memenuhi area tersebut, menyebabkan semua ubin lantai berterbangan ke udara. Mereka membentuk formasi aneh antara Wang Lin dan wanita berkulit putih. Tanpa ubin lantai, lantainya memperlihatkan langit berbintang. Kegelapan dipenuhi nebula yang tak terhitung jumlahnya dan bintang-bintang yang mempesona. Yang lebih menakjubkan lagi adalah bintang-bintang itu tidak statis, melainkan bergerak perlahan. Hal ini menyebabkan mata Wang Lin menyipit. Tanah roh iblis ini adalah gua surgawi, dan melayang di angkasa melalui metode khusus. Apa yang Anda lihat bukanlah ilusi, tapi kenyataan. Masuk ke dalam susunan transfer ini dan kamu bisa memasuki tanah tertutup. Jika Anda memiliki kemampuan untuk membukanya, Anda dapat memasuki gua surgawi yang sebenarnya. Apakah gua surgawi tempat Kaisar Langit King Lin berada? Tatapan Wang Lin berpindah dari bintang ke formasi yang dibuat oleh ubin lantai. Wanita berbaju putih diam-diam merenung dan memandangi patung itu. Setelah sekian lama, dia dengan lembut berkata, saat dia kembali, dia sudah terluka. Kemudian dia diserang oleh 2 orang luar yang rendahan. Setelah dia kembali, dia mengaktifkan gua surgawi untuk menyembuhkan. Awalnya tidak ada pintu masuk, tapi kemudian dia membuat 4 pintu masuk. Jika keempat pintu masuk dibuka, pintu masuk yang sebenarnya akan muncul di tanah roh iblis ke tempat dia berada di bawah kultivasi pintu tertutup. Kamu memiliki mantra berhenti, mayat King Suang, dan diberi nama Wang, jadi aku tidak akan menghentikanmu. Setelah kamu memasuki susunan transfer, temanmu akan muncul di pikiranmu. Wanita itu menghela nafas saat dia berbalik dan berjalan ke dalam aula. Wang Lin melihat sosoknya yang dipenuhi dengan kesepian dan kesedihan. Wang Lin dengan cepat bertanya, apa yang Anda maksud dengan bernama Wang? Jika ada kesempatan, kamu akan mengetahuinya. Suara wanita berbaju putih itu lemah saat dia perlahan tenggelam ke dalam kegelapan. Wang Lin melihat ke kejauhan dan dengan cepat berkata, dengan kekuatan senior, kenapa kamu tidak ikut denganku? Wanita berbaju putih yang setengah memasuki kegelapan tiba-tiba berhenti. Punggungnya menghadap Wang Lin ketika dia mengungkapkan ekspresi pahit dan dengan lembut berkata, aku tidak bisa pergi. Saat dia berbicara, tubuhnya benar-benar memasuki kegelapan dan menghilang. Wanita berkulit putih muncul di kedalaman istana di mana Wang Lin tidak bisa melihatnya. Ekspresi pahit di wajahnya masih ada. Dia memancarkan cahaya putih, tapi cahaya putih ini menyatu dengan kegelapan, jadi tidak ada orang di luar yang bisa melihatnya. Wanita itu perlahan-lahan berhenti bergerak dan cahaya biru menyebar di kakinya. Segera, itu menutupi tubuhnya dan dia menghilang dalam sekejap. Yang menggantikannya adalah bunga yang sangat indah yang mekar di bagian dalam aula. Selir kekaisaran bunga sudah mati. Satu-satunya yang tersisa hanyalah bunga surgawi. Bunga surgawi yang tidak bisa meninggalkan gua ini. Bunga itu bermekaran, namun ada perasaan sedih karena keindahan ini mekar di kegelapan, di mana tidak ada yang bisa melihatnya. Sementara Wang Lin merenung, dia melihat susunan transfer di depannya dan melangkah masuk. Namun, saat dia mendekat, pandangannya tertuju pada kegelapan di kejauhan seolah dia melihat sesuatu. Dia memasuki susunan transfer dan itu mulai bersinar. Lalu sosok Wang Lin menghilang di dalam. Ketika dia muncul kembali, dia berada di ruang ilusi, dan formasi besar terukir di tanah. Ada batu hitam besar di tengahnya. Setelah mengamati sekelilingnya dengan cermat, Wang Lin memasuki formasi besar dan tiba di sebelah batu hitam. Sesaat kemudian, dia menamparkan tas pegangannya dan kunci gua surgawi yang dia peroleh terbang keluar. Saat terbang, ia berubah menjadi asap hijau dan memasuki batu hitam. Dalam sekejap, cahaya datang dari formasi besar. Satu demi satu, rune melayang ke udara dan memenuhi area tersebut. Formasi tersebut perlahan menjadi aktif. Saat formasi diaktifkan, hubungan halus muncul antara formasi dan Wang Lin. Dia merasakan pandangannya kabur, lalu dia melihat segala sesuatu di dalam gua keempat. Seolah-olah seluruh gua ada dalam pikirannya.
Dengan satu pemikiran, dia dapat mendobrak batasan apapun dan mengendalikan segalanya. Hanya saja dia tidak punya kendali atas istana. Dia melihat Si Tunan dan Master Halloween dan teman-temannya, yang menghilang di bawah lautan bunga. Sambil berpikir, Master Halloween, ketiga Chen bersaudara, kepala besar, dan Lei Ji menghilang. Si Tunan berdiri di sana sambil mengerutkan kening. Sejak Wang Lin menghilang, dia berjaga-jaga, dan cahaya dingin melintas di matanya. Tepat pada saat ini, ekspresi Si Tunan berubah ketika dia merasakan perasaan ilahi melewatinya. Perasaan ilahi ini sangat familiar. Wang Lin. Tubuh Si Tunan menghilang setelah kesadaran ilahi Wang Lin menyapu. Ketika dia muncul kembali, dia berada di sebelah formasi besar. Gua sudah terbuka seluruhnya. Lei Ji, kultivasimu kurang, jadi tunggu di sini sampai kami kembali. Saat suara Wang Lin bergema, formasi di tanah mulai berkedip. Pada saat yang sama, perubahan mengejutkan terjadi di negeri roh iblis. Kode 1011 alam surga roh surgawi. Ada dataran luas di bagian utara tanah roh iblis. Saat ini, perubahan misterius terjadi di langit di atas dataran. Awan mulai berkumpul dari segala arah, menutupi langit dalam lautan awan. Terdengar suara siulan dari langit di kejauhan. Kemudian seberkas cahaya muncul dari dataran. Pilar ini sepertinya menopang langit tanah roh iblis, dan suara gemuruh datang darinya. Saat awan terus naik, sejumlah besar riak yang membawa dampak dahsyat menyebar dan menyebabkan awan menyusut. Alhasil, pilar cahaya ini menembus langit. Itu berubah menjadi lingkaran cahaya yang perlahan menyebar ke seluruh langit. Saat pilar cahaya muncul, energi spiritual surgawi yang kaya menyebar dan menutupi hampir 30% tanah roh iblis. Ada beberapa burung hitam jelek yang terbang lewat dan tersapu oleh energi spiritual surgawi secara kebetulan. Tubuh burung hitam bergetar dan kemudian sejumlah besar gas hitam keluar dari tubuh mereka dan menghilang. Setelah gas hitam itu hilang, tiba-tiba burung hitam itu berubah menjadi burung bangau putih. Mereka mengeluarkan tangisan gembira dan mata mereka dipenuhi dengan kecerdasan saat mereka terbang dalam lengkungan yang indah. Tanah roh iblis dipenuhi dengan energi iblis, yang merupakan sumber energi bagi penduduknya untuk mengolahnya. Pada saat ini, pemandangan mengejutkan terjadi di langit. Energi iblis yang memenuhi tanah roh iblis bertabrakan dengan energi spiritual surgawi yang muncul. Terjadi tabrakan yang dahsyat, seperti api dan air, keduanya tidak dapat bercampur, menyebabkan terjadinya perubahan yang aneh. Namun, energi iblis di sini terlalu kuat dan energi spiritual celestial dari satu pilar tidaklah cukup. Itu segera ditekan oleh energi iblis di sekitarnya. Namun, semakin banyak energi spiritual celestial yang keluar dari pilar, akhirnya mampu menjangkau area sekitar 50 km. Terdapat cukup energi spiritual surgawi untuk mencegah energi iblis menekannya sepenuhnya. Segala sesuatu di ruang sepanjang 50 km dipenuhi dengan energi spiritual surgawi, sedangkan bagian luarnya penuh dengan energi iblis. Keseimbangan tercapai ketika energi spiritual surgawi tidak dapat berkembang tetapi energi iblis tidak dapat menyerang. Tepat pada saat ini, Ling Tianhou, pria parubaya berbaju ungu, dan Master Void yang terkenal sedang duduk di tengah formasi di gua ketiga. Mata Ling Tianhou terbuka dan bersinar terang. Tanpa ragu, tangan kanannya terulur dan retakan muncul. Asap hijau dalam jumlah besar keluar dari celah dan kunci gua perlahan muncul. Dia hanya membutuhkan waktu 7 hari untuk membuka gua keempat. Saya sudah melebih-lebihkan Wang Lin, tapi sepertinya saya masih meremehkannya. Saya menghabiskan hampir 1 bulan membuka gua ketiga. Ling Tianhou merenung saat tangan kanannya menunjuk ke batu hitam di tengah formasi di bawahnya. Asap itu segera mengelilingi batu hitam itu dan masuk ke dalamnya. Kemudian batu hitam itu bergetar dan formasinya diaktifkan. Di bagian barat tanah roh iblis, tanah milik negara roh iblis. Pada saat ini, langit berubah warna dan pilar cahaya melonjak ke udara. Saat pilar cahaya melonjak, gelombang dampak mulai menyebar tanpa henti. Pilar itu melesat ke langit bersamaan dengan suara gemuruh yang keras. Energi spiritual surgawi yang padat menyebar dan memulai tabrakan lain dengan energi iblis di tanah roh iblis. Pada saat ini, pilar-pilar dari utara dan barat tampak beresonansi satu sama lain saat mereka berkedip dengan keras. Kekuatan mereka meningkat ketika mereka berusaha menembus penghalang 50 km dan memperluas keluar. Di saat yang sama, pilar cahaya lainnya melesat ke langit di selatan. Bahkan lebih banyak lagi energi spiritual celestial yang meletus, dan pertarungan antara energi celestial dan iblis pun dimulai. Olsir sedang duduk di dalam gua kedua, melihat formasi dengan tatapan tenang. Namun, ada cahaya aneh yang hampir tak terlihat melintas di matanya.
7 hari. Sang Maha melihat diam-diam merenung. Mustahil untuk mengatakan apa yang dia pikirkan atau rasakan. 3 pilar cahaya muncul satu demi satu di tanah roh iblis, menarik perhatian para kultivator di tanah roh iblis. Perubahan drastis energi iblis menyebabkan mereka panik. Negeri roh iblis yang tidak berubah selama bertahun-tahun sedang mengalami perubahan yang tak terbayangkan ketika 3 pilar cahaya muncul. Energi spiritual surgawi yang menyebar dari 3 pilar tampaknya memulai 3 pertempuran melawan energi iblis. Selain dari timur, sisa langit di atas tanah roh iblis dipenuhi dengan cahaya warna-warni. Namun, terlalu banyak energi iblis yang terkumpul selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Akibatnya, energi spiritual celestial dari 3 pilar tidak cukup untuk mengguncang negeri roh iblis. Di dalam gua pertama, pasangan kultivasi awan surgawi diam-diam berdiri di dalam formasi besar. Meski Wang Wei terlihat tenang, ada sedikit kegembiraan yang tak tertahankan di matanya. Dia menarik napas dalam-dalam dan bergumam, hari ini. Hari yang kita tunggu akhirnya tiba. Hu Juan berdiri di sampingnya, memegang tangan Wang Wei, dan dengan lembut berkata, kita akan berhasil kali ini. Kami sudah merencanakannya begitu lama. Kita harus berhasil kali ini. Wang Wei mengangguk. Ada bayangan ungu di belakang mereka. Itu mengeluarkan aura yang ganas dan secara samar-samar mengungkapkan aura yang sangat akrab dengan Wang Lin. Tanah roh iblis. Siapa yang tahu bahwa tempat ini dulunya disebut alam surga roh surgawi? Wang Wei menghela nafas dan mengarahkan tangan kanannya ke arah batu hitam dalam formasi. Batu hitam itu menyala dan formasinya diaktifkan. Energi iblis itu seperti racun. Hari ini, biarkan wujud aslinya muncul kembali. Mata Wang Wei bersinar terang. Pilar cahaya melonjak langsung ke langit di bagian timur tanah roh iblis. Bersamaan dengan itu, energi spiritual surgawi yang tak ada habisnya menyebar. Saat ini 4 pilar cahaya dari timur, selatan, barat, dan utara berubah. Seolah-olah mereka telah terhubung bersama untuk membentuk formasi raksasa. Energi spiritual surgawi dalam jumlah besar mengalir keluar, dan sekarang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Ini menciptakan badai energi spiritual surgawi yang menyapu seluruh negeri roh iblis. Saat energi spiritual surgawi menyapu tanah merah tua itu, seolah-olah lapisan debu terhapus dan memperlihatkan bumi hitam yang sehat. Berbagai tanaman menumbuhkan kehidupan baru saat badai melanda. Badai surgawi menyapu hutan lebat. Pohon-pohon raksasa di hutan iblis bergetar dan semuanya kembali ke bentuk aslinya sebagai pohon yang menjulang tinggi. Bahkan beberapa monster di dalam hutan bergetar ketika badai energi spiritual surgawi melanda. Saat ini, ada seekor harimau hitam dengan satu tanduk di kepalanya tergeletak rendah, dan matanya bersinar. Ia menatap ke depan dengan air liur di sudut mulutnya. Di depannya berdiri sekelompok rusa iblis. Rusa-rusa itu berwarna ungu dan saling mencabik-cabik karena menunjukkan tanda-tanda jinak. Saat harimau hitam hendak menerkam, badai energi spiritual surgawi melanda. Seolah-olah badai telah menyapu seluruh energi iblis. Tanpa energi iblis, tanah tidak lagi berwarna merah dan menjadi hijau kembali. Rusa yang saling menggigit semuanya terjatuh ke tanah. Warna ungu pada tubuh mereka memudar, menampakkan warna aslinya, dan memancarkan perasaan surgawi. Harimau hitam yang akan menerkam gemetar dan mengaum. Tanduk di kepalanya hancur dan bulu hitamnya memutih. Itu dipenuhi dengan energi spiritual surgawi, dan kemudian keganasannya hilang dan digantikan dengan kecerdasan. Saat badai energi spiritual surgawi melanda, hutan iblis berubah total. Dari kejauhan tampak seperti alam surgawi. Meskipun sungai di luar hutan tampak jernih, namun dipenuhi energi iblis. Jika seseorang meminumnya terlalu lama, energi iblis akan berkumpul dan mengubah fisiknya. Bahkan ikan-ikan di sungai menjadi aneh karena serbuan energi iblis. Seekor ikan seukuran telapak tangan Anda memiliki gigi tajam yang dapat dengan mudah mencabik-cabik manusia. Namun, saat energi spiritual surgawi menyapu, seolah-olah ada lapisan kabut yang menyapu. Sungai menjadi lebih jernih dan memberikan perasaan menyegarkan. Bahkan airnya sendiri mengandung sedikit rasa manis yang kering. Ikan-ikan di dalamnya bergetar dan berubah dari penampakannya yang mengerikan menjadi penampakan yang sangat berwarna. Kemudian ikan-ikan mulai bermain di dalam sungai. Jika Anda melihat dari atas, Anda akan dengan jelas melihat bahwa seluruh negeri roh iblis berubah seiring dengan menyapunya energi spiritual surgawi. Seolah-olah dunia seharusnya seperti ini, tapi sesuatu yang terjadi bertahun-tahun yang lalu menyebabkan tempat ini menjadi negeri iblis. Sekarang keempat pilar cahaya melepaskan energi spiritual surgawi yang dengan cepat membersihkan energi iblis dari negeri ini.
Kegelapan di tanah mencair seperti salju saat cahaya menggantikannya. Energi iblis yang memenuhi tempat itu dengan cepat disingkirkan. Seolah-olah tanah roh iblis telah ditutupi oleh selubung energi iblis dan sekarang telah dihilangkan tanpa ampun, memperlihatkan bentuk aslinya. Semua kota dan suku di tanah roh iblis tersapu oleh energi iblis ini. Wajah setiap orang dipenuhi rasa sakit saat mereka terjatuh, tidak mampu berdiri diam. Energi iblis keluar dari tubuh mereka dan dihilangkan oleh energi spiritual surgawi. Semua energi iblis yang telah disimpan selama bertahun-tahun kini telah hilang. Sekarang setelah mereka sadar kembali, tidak ada lagi energi iblis yang tersisa di dalam tubuh mereka. Sebaliknya, hal itu digantikan dengan perasaan menyegarkan dan kebingungan. Saat keempat pilar terus melepaskan energi spiritual surgawi, perlahan-lahan memenuhi dunia. Saat ia menyapu daratan, bahkan langit pun menjadi cerah. Semua energi iblis sepertinya menghilang di bawah energi spiritual surgawi yang kaya ini. Dari kejauhan dipenuhi pegunungan hijau dan sungai yang jernih. Burung bangau terbang di udara dan teriakan makhluk roh terdengar. Tidak ada lagi binatang iblis yang tersisa. Alam surga roh surgawi. Namun, masih ada beberapa tempat di mana energi iblis masih tersisa di alam surga roh surgawi yang telah dipulihkan. Tidak peduli berapa banyak energi spiritual surgawi yang mengalir ke area tersebut, energi iblis tidak akan bergerak. Di sebuah lembah di alam surga roh surgawi, ada genangan air. Wajah iblis muncul di kolam. Dia melihat energi spiritual surgawi yang telah berlalu, dan matanya mengeluarkan cahaya iblis. Episode 1012 Gua Surgawi Terbuka. King Lin merencanakan ini dengan baik. Aku tidak menyangka perubahan besar akan terjadi ketika gua dibuka. Jika aku tidak menyerap roh iblis kuno lainnya, aku akan benar-benar tertekan sekarang. Namun, semua itu tidak penting sekarang. Bahkan jika negeri roh iblis kembali seperti semula, itu tidak masalah. Sekarang guanya terbuka, kali ini saya akan berhasil. Iblis kuno, Kaisar Langit, aku, Beilou datang. Iblis kuno itu mengungkapkan ekspresi ganas saat dia bergegas keluar dari genangan air dalam sinar cahaya iblis. Energi spiritual surgawi menyapu dia, tetapi ketika mendekatinya, energi itu diserap oleh cahaya iblis di sekitarnya dan meningkat energi iblisnya. Di gua bawah tanah di bawah negara iblis di alam surga roh surgawi, Yao Kikui mengangkat kepalanya saat energi spiritual surgawi menyapu. Saat dia merasakan energi spiritual surgawi, tubuhnya bergetar. Kemudian matanya mengeluarkan cahaya hantu dan energi iblis yang kuat mengelilinginya. Energi iblis membentuk pusaran besar yang menyerap semua energi spiritual surgawi di sekitarnya. Energi spiritual surgawi dihancurkan dan diserap. Tubuh Yao Kikui berkedip dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia melayang di udara. Seluruh tubuhnya mengeluarkan aura iblis yang kuat yang menutupi penampilannya, namun aura dinginnya masih kuat. Setelah berhenti sejenak, dia berubah menjadi sinar cahaya iblis dan menyerang ke depan. Ada tempat lain yang terhindar dari energi spiritual surgawi. Itu adalah negara iblis api, tempat sekte pemurnian jiwa berada. Energi spiritual surgawi terbang melewati patung Wang Lin di kedalaman sekte pemurnian jiwa. Energi spiritual surgawi mencoba menghilangkan energi iblis di dalam, tetapi teriakan tajam keluar dari dalam patung. Saat energi spiritual surgawi tiba, jutaan murid sekte pemurnian jiwa merasakan kegelisahan dalam tangisan tersebut. Tanpa ada yang mengambil alih, hampir semua murid mengeluarkan bendera jiwa mereka. Fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya muncul dan membentuk lapisan pelindung di sekitar patung batu itu. Seluruh ibu kota sekte pemurnian jiwa dikelilingi oleh pecahan jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang bersiul untuk menghadapi energi spiritual surgawi. Namun, energi spiritual surgawi terlalu kuat, dan sekte pemurnian jiwa seperti perahu kesepian yang mengambang di antara ombak yang marah. Jutaan murid sekte pemurnian jiwa dipenuhi rasa takut, namun mereka mengatupkan gigi dan bertahan. Tepat pada saat ini, sebagian energi spiritual surgawi berubah seolah-olah memiliki kemauannya sendiri. Tidak hanya tidak menyerang, ia juga membentuk pusaran untuk membantu sekte pemurnian jiwa melawan 3 bagian energi spiritual celestial lainnya. 3 bagian energi spiritual surgawi tidak menyerang secara paksa dan malah berputar-putar. Pusaran di sekitar sekte pemurnian jiwa dengan cepat berhenti dan menyatu kembali dengan 3 lainnya untuk menyapu seluruh dunia. Ketika energi spiritual surgawi memenuhi alam surga roh surgawi, keempat pilar bersinar terang, menyebabkan daratan diselimuti cahaya. Keempat pilar cahaya dihubungkan oleh cahaya seolah-olah ada lapisan perlindungan yang dijalin di atas alam surga roh surgawi.
Alam surga roh surgawi di masa lalu mengaktifkan formasi perlindungannya sekali lagi. Pada saat ini, saat cahaya memenuhi langit dan formasi perlindungan diaktifkan kembali, perubahan besar terjadi di pusat alam surga roh surgawi. Ada barisan pegunungan tak berujung di tengah 4 pilar. Bumi berguncang, sejumlah besar gunung runtuh, dan debu beterbangan ke udara. Dari kejauhan semuanya tertutup debu. Cahaya ungu datang dari salah satu gunung yang runtuh, menampakkan seekor naga ungu. Naga ungu itu mengeluarkan suara gemuruh dan gunung-gunung yang tersisa runtuh. Naga ungu itu naik ke udara dan mengeluarkan raungan naga yang menggetarkan surga. Naga ini sangat bermartabat dan memperlihatkan tatapan yang sangat dingin. Setelah muncul, pegunungan lain runtuh dan naga ungu kedua muncul. Kemudian semakin banyak gunung yang runtuh dan naga ungu lainnya muncul satu per satu. Pada akhirnya, ada 9 naga ungu di langit, dan mereka mengeluarkan auman naga yang sepertinya bertahan selamanya. 9 naga ungu ini berpotongan satu sama lain, dan saat cahaya ungu menyala, mereka membentuk formasi. Saat formasi ini terbentuk, energi spiritual surgawi di area tersebut meledak dengan hebat. Formasi 9 naga melayang di udara dan memancarkan cahaya ungu. Bahkan bisa dilihat dari kejauhan, dan memancarkan cahaya ungu. Langit di luar formasi berputar dan kemudian 3 orang keluar. Mereka adalah Ling Tianhou, pria parubaya berbaju ungu, dan di antara mereka ada Master Void. Dia membuka matanya dan matanya bersinar terang. Tak lama setelah mereka bertiga muncul, ruang di depan mereka berputar dan orang lain keluar. Saat orang ini muncul, mata Ling Tianhou menjadi tajam. Master Void juga mengangkat kepalanya untuk melihat All-Seer. Ekspresi All-Seer normal ketika dia melihat ke arah Master Void dan dengan tenang berkata, All-Seer menyapa rekan kultivator Void. Master Void tersenyum tipis dan mengangguk. Ling Tianhou mengundangku, jadi orang tua ini datang untuk melihatnya. All-Seer melihat formasi 9 naga dan dengan tenang berkata, saya tidak percaya diri hanya dengan kekuatan saya, tetapi karena rekan kultivator Void ada di sini, seharusnya tidak ada masalah dengan perjalanan ini. Saat keduanya berbicara, 2 distorsi berbeda di ruang muncul di sisi berlawanan dari formasi. Itu adalah pasangan kultivasi awan surgawi dan Wang Lin. Sosok ilusi mengikuti pasangan kultivasi awan surgawi. Di belakang Wang Lin ada Situnan, Master Halloween, dan teman-temannya. Ketika kedua sisi muncul, mereka mulai mengukur sisi lainnya. Saat Wang Lin muncul, sosok di belakang Wang Wei gemetar saat dia dengan hati-hati melihat ke arah Wang Lin. Matanya menunjukkan penyesalan dan kepuasan. Tatapan Wang Lin tertuju pada pasangan kultivasi awan surgawi. Dia pernah melihat mereka sebelumnya, tapi dia tidak mengenal mereka. Namun, dia segera mengenali bayangan di belakang mereka sebagai Zhou Yi. Wang Wei memandang Wang Lin dengan penuh minat dan tersenyum. Kamu adalah Wang Lin, orang yang mengambil kunci gua keempat. Ekspresi Wang Lin tenang, tapi matanya dipenuhi kewaspadaan. Dia tidak bisa melihat melalui kultivasi pria di depannya, dan wanita di samping pria ini juga memiliki kultivasi yang tidak bisa dia lihat. Pasangan kultivasi awan surgawi. Wang Lin pernah mendengar tentang pasangan kultivasi ini dari Yao Qikui. Setelah mereka menguasai sebuah gua, mereka tidak pernah pergi. Keduanya pastilah pasangan kultivasi. Wang Lin dengan tenang berkata, ya. Hu Juan, yang berada di sebelah Wang Wei, tersenyum pada Wang Wei. Kamu kalah taruhan sejak saat itu. Wang Wei tersenyum dan mengangguk, lalu dia tersenyum pada Wang Lin. Apakah pembatasan di pintu masuk Tide Abis di negara iblis api dilakukan olehmu? Saat Wang Wei berbicara, dia melambaikan tangannya dan sehelai rumput muncul. Saat Wang Lin melihat rumput, dia mengenalinya sebagai batasan yang dia tempatkan saat itu. Ekspresinya tidak berubah dan dia mengangguk. Generasi muda akan melampaui kita pada waktunya. Saat aku seusiamu, aku tidak bisa menerapkan batasan rumit seperti itu. Wang Wei menghela nafas dan matanya dipenuhi kekaguman. Senior melebih-lebihkan. Saat Wang Lin berbicara, tatapannya tampak dengan santai menyapu bayangan di belakang Wang Wei. Saat tatapan Wang Lin menyapu, mata Zhou Yi berkedip samar. Wang Lin segera mengerti. Tepat pada saat ini, beberapa sinar cahaya datang dari kejauhan. Yang di depan adalah wanita parubaya yang cantik. Di belakangnya ada 4 muridnya, termasuk Qian Qin dan salah satu yang bisa menjadi Brilliant Void Saintress berikutnya. Wanita cantik itu tiba dan melihat sekeliling. Pertama dia menyapa Sang Maha Melihat, kemudian dia dengan hati-hati melihat ke arah pasangan kultivasi awan surgawi, dan kemudian memberikan anggukan ramah ke arah Wang Lin. Akhirnya, dia tiba di samping Master Void. Ekspresi All-Seer normal, tapi dia mengerutkan kening.
Dua lelaki tua datang mengejar wanita cantik itu. Itu adalah lelaki tua yang duduk di atas labu dan lelaki berbaju hitam. Orang tua di labu itu memandang semua orang. Ketika dia melihat pasangan kultivasi awan surgawi, pupil matanya menyusut, dan setelah merenung sejenak, dia tiba di sebelah Yang Maha Melihat. Adapun pria berkulit hitam, dia tidak berbicara dan berdiri di samping Wang Lin dan teman-temannya. Mata Wang Lin berbinar dan dia menatap pria berbaju hitam itu. Wang Lin bahkan belum pernah berbicara dengan orang ini sekalipun, tetapi dia samar-samar merasa bahwa orang ini memiliki kepribadian yang dingin dan sombong dan dia tidak suka dekat dengan orang lain. Pria berkulit hitam memandang Wang Lin dan berbicara untuk pertama kalinya. Bawa aku masuk. Wang Lin merenung sebentar dan mengangguk. Formasi 9 naga perlahan berputar di bawah cahaya ungu. Namun, pada saat ini, api iblis yang kuat menyerbu ke arah sini. Dalam sekejap, api iblis itu datang dan berubah menjadi sosok manusia. Namun, itu dikelilingi oleh energi iblis, sehingga mustahil untuk melihat wajah orang tersebut dengan jelas. Bahkan mustahil untuk mengetahui apakah mereka laki-laki atau perempuan. Namun, saat sosok ini muncul, Wang Lin tiba-tiba menoleh. Pada saat ini, sosok iblis itu juga melihat ke arah Wang Lin. Matanya mengungkapkan rasa kebencian yang kuat, dan orang ini menatap lurus ke arah Wang Lin seperti pedang. Namun, orang ini tiba-tiba menarik pandangannya dan berdiri di samping Yang Maha Melihat. Olsir bersikap netral saat dia mengangguk. Namun, tatapannya tertuju ke kejauhan, dan kali ini ada sedikit antisipasi di matanya. Seorang pemuda pemberani berbaju merah perlahan berjalan dari kejauhan. Dia sangat tampan dan mengungkapkan rasa kecantikan yang seperti iblis. Kepalanya benar-benar mulus tanpa sehelai rambut pun. Ada energi spiritual surgawi yang mengelilinginya. Dia pertama kali melihat Wang Lin dan tersenyum. Adik Wang, aku datang terlambat. Bei Lou. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia mengangguk. Kamu tidak terlambat, ini saat yang tepat. Kemunculan pemuda berkepala pelontos menyebabkan pupil mata Master Void mengecil. Ada kilatan rasa dingin di mata pasangan kultivasi awan surgawi. Hanya Olsir yang secara bertahap mengungkapkan senyuman. Formasi 9 naga diaktifkan dan energi spiritual surgawi memenuhi area tersebut. Saat 9 naga ungu itu bergerak dan meraung, ada kilatan cahaya ungu yang menutupi area sekitar 50 km. Cahaya dengan cepat berlalu, dan sosok semua orang menghilang. Gua kelima telah terbuka. Episode 1013 Hantu. Tidak ada yang tahu seperti apa gua kelima di alam surga roh surgawi tempat Dewa Surgawi King Lin berada, bahkan ukurannya pun tidak. Hanya King Lin yang diizinkan masuk saat itu. Tidak ada orang luar yang diizinkan, dan setiap pelanggar dibunuh. Bahkan King Suang belum pernah melangkah setengah langkah ke dalam sini. Gua kelima ini adalah rahasia mutlak King Lin. Pada saat ini, saat cahaya ungu menghilang, semua orang menghilang tanpa jejak. Wang Lin merasa tubuhnya hancur berkeping-keping oleh cahaya ungu. Perasaan ini sangat aneh, tapi dia tidak merasakan sakit. Rasanya seperti berlangsung selamanya, namun kenyataannya hanya berlangsung sesaat. Wang Lin muncul di tempat asing. Tempat ini tertutup pasir hitam, dan ujung cakrawala tidak mungkin terlihat. Angin yang menggerakkan pasir seperti angin puting beliung bertiup kencang. Bahkan langit pun redup, seolah ada selubung abu-abu di atas langit. Jika seseorang melihat terlalu lama, mereka akan merasa tertekan. Wang Lin memandang ke langit saat dia berdiri di pasir hitam, ekspresinya suram. Perasaan keilahiannya telah